Hai semua, perkenalkan nama saya Rifa Julana Rory. Saya dari Taruni Politeknik Pelayaran Sorong, program pendidikan Diploma 3 Studi Nautika, non-pola pembibitan Angkatan 15. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Teknologi Informatika, di saat ini saya akan menjelaskan 5 produk satelit maritim Cloud beserta kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu maritim cloud. Maritim cloud itu sendiri merupakan kerangka untuk membawa arsitektur berorientasi layanan ke dalam dominan maritim. Nah, setelah kita mengetahui apa itu maritim cloud, langsung saja kita kembali ke topik awal kita, yaitu menjelaskan tentang 5 produk satelit beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada satelit citra. Satelit citra ini merupakan pemrotetan suatu daerah menggunakan wahana satelit yang dipolasikan dari luar angkasa, bergerak ratusan kilometer dari poros bumi. Kelebihan citra satelit ini yaitu mampu menyajikan penampakan objek cukup detail, serta mampu menampilkan objek hingga 1:2500. Citra satelit ini juga memiliki kekurangan seperti jangkauan liputan satelit resolusi hingga kurang dari 20 km, dan posisi orbitnya rendah yaitu 400-600 km di atas bumi. Yang kedua ada satelit Himawari. Satelit ini merupakan serangkaian satelit cuaca Jepang yang dipersiapkan oleh Badan Meteorologi Jepang. Kelebihan satelit ini diantaranya memiliki resolusi 0,5 km dan 1 km untuk kapal cahaya tambah dan 1 km sampai 2 km untuk data kapal NVR. Kekurangannya memiliki resolusi 10 menit untuk pengangkutan global dan 2,5 menit untuk pengamatan khusus. Yang ketiga ada satelit Pelapa. Satelit ini merupakan nama bagi sejumlah satelit telekomunikasi low stationer Indonesia. Kelebihan satelit ini yang pertama, koneksi di mana saja, tidak perlu launch off signal dan tidak ada masalah dengan jarak. Yang kedua, jangkauannya luas, baik nasional, regional, dan global. Yang ketiga, kecepatan bit akses tinggi VSAT, bisa dipotong apa saja asal jangkauan satelit. Ada jangkauan satelit. Kekurangannya, besarnya trompet akan terbatasi karena nilai-nilai propaganda satelit dan game stasioner. Waktu dibutuhkan di suatu titik bunyi sekitar 70 meter per sekon, sedangkan yang lainnya butuh 40 meter per sekon. Sangat sensitif sehingga di cuaca dingin pun rawan terkena tersambar petir. Yang keempat ada Line Mobile Satellite, suatu layanan komunikasi berupa telepon-telepon dan kabel-kabel yang menempatkan BTS atau Bus Transfer Station di udara sehingga memiliki jangkauan luas. Kelebihan satelit ini tidak mudah terputus oleh cuaca dan bencana alam, bisa menghubungkan dua lokasi berjauhan dalam waktu yang sangat singkat dan tahan terhadap gangguan. Kekurangannya, biaya yang dikeluarkan untuk operasional sangat besar, ukurannya besar, dan harus ada di ruangan terbuka yang langitnya terlihat atau nampak. Dan yang terakhir ada satelit VSAT, Very Small Apparatus Terminal, merupakan antena parabola kecil yang menggunakan satelit untuk jalur komunikasi. Kelebihan satelit ini memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, terus tidak memakan waktu lebih dari 1 hari untuk instalasi antena. Selanjutnya mampu menginstruksi jaringan seluruh wilayah secara terpusat, dan terakhir mampu mengadopsi perubahan jenis lalu lintas data. Kekurangan satelit ini, biaya investasi perangkat keras mahal, makan tempat terutama untuk pilihannya. Performasi terpengaruh pada beberapa hal seperti gelombang dan meteor. Demikian penjelasan dari saya tentang 5 produk satelit. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat, salam taruna.